Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya mau tanya satu hal. Kenapa orang hebat di negeri ini dibenci, tapi yang cuma bikin drama malah dielu-elukan? Rumah Sri Mulyani dijarah. Orang teriak, hukum harus ditegakkan. Tapi, apakah kita benar-benar tahu siapa yang kita hujat? Atau kita cuma ikut trending tanpa mikir? Selamat datang di negeri 62, di mana logika sering disunat sebelum masuk ke kepala. Di satu sisi, ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang dipakai 3 presiden, SB, Jokowi, dan sekarang Prabowo. Dunia memuji, Bank Dunia memohon, Forbes mengakui. Tapi di sini, dia dicaci, difitnah, bahkan dijarah. Di sisi lain, ada Salsa Erwina Hutagalung, si gadis viral, si pahlawan medsos. Dia buka aib pejabat dan konglomerat, boom, 1 juta followers, trending di mana-mana. Pertanyaan saya sederhana, apa kita benar-benar tahu siapa yang kita dukung, dan siapa yang kita hujat? Atau cuma ikut tim hore, algoritma? Kita kupas ya. Fakta 1, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Finance Asia. Fakta 2, di era Jokowi, dia berhasil menjaga defisit fiskal di bawah 3%. Itu luar biasa bang. Fakta 3, selama pandemi COVID-19, dia memimpin penyelamatan APBN dengan strategi fiskal yang disanjung IMF. Dunia memuji, tapi di negeri sendiri, dia dihujat karena isu pajak, utang negara, dan bansos. Lah, ini lucu. Kalau dia sebobrok itu, kenapa 3 presiden berani-beraninya mempertahankan dia? Jawaban paling sederhana, karena kompetensinya langka. Masalahnya, publik kita jarang baca laporan fiskal, lebih sering baca caption Instagram. Sekarang kita bicara Salsa Erwina. Dia jadi simbol keberanian karena berani buka suara. Saya salut. Serius. Tapi ada satu efek samping algoritma medsos. Orang yang vokal lebih cepat viral daripada orang yang bekerja diam-diam menyelamatkan negara. Dan, karena netizen Indonesia punya penyakit FOMO stadium 3, semua langsung ikut tepuk tangan, tanpa cek fakta. Salah? Enggak juga. Tapi kalau tepuk tangannya bikin kita salah nilai, itu tanda kita sedang dipermainkan konten. Sri Mulyani bukan malaikat, Salsa bukan setan. Tapi masalahnya, kita gampang banget dimanipulasi persepsi. Orang baik bisa kelihatan jahat, orang jahat bisa kelihatan pahlawan. Semua tergantung siapa yang pegang remote algoritma. Dan di sini bang, kita harus kritis. Karena kalau orang kayak Sri Mulyani terus dihujat, nanti anak-anak terbaik bangsa takut masuk ke pemerintahan. Negara ini nggak bakal maju kalau kita terus menembak yang salah sasaran. Jangan sampai kita mengoyak hati orang yang berjuang untuk negeri, hanya karena kita gagal bedakan fakta dan framing. Kadang, pahlawan bukan orang yang viral. Kadang, pahlawan itu orang yang terus dicaci, tapi tetap bekerja demi negeri yang bahkan tak mau memujinya. Jadi, lain kali sebelum ikut-ikutan benci, cek dulu faktanya. Karena kalau kita salah, yang kalah bukan Sri Mulyani, yang kalah adalah masa depan kita sendiri.